Dan sebelumnya, guru kita bersama Habib Ja'far Al-Musawa telah menjelaskan tentang apa itu istidroj, di mana istidroj itu kurang lebihnya seseorang tidak taat kepada Allah, tapi justru Allah malah memberikan berbagai kenikmatannya. Maka kita patut untuk berhati-hati akan adanya istidroj itu, karena istidroj adalah pembiaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Baik, tidak perlu lama-lama, mari kita dengarkan petuah nasihat oleh guru kita bersama Habib Ja'far Al-Musawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-20 di bulan Ramadan tahun ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan jasmaniah kita ataupun kekuatan iman kita. Hanya karena izin Allah lah kita bersama-sama masih mampu menjalankan ibadah puasa sampai hari yang ke-20 ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita, baik jasmaniah kita maupun keimanan kita, sehingga kita mampu meneruskan ibadah puasa ini sampai selesai dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sehingga apa yang kita lakukan, jerih payah susah kita, dengan kita berlapar dahaga ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dibebaskan dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya akan melanjutkan bait-bait yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Taufik, yaitu tentang istidraj. Ya. Jadi artinya begini, kalau di dalam satu buku, di dalam satu kitab, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis, ataupun kitab-kitab agama, manakala satu bab itu kalau pembahasannya itu panjang, itu berarti bab itu penting, gitu ya. Jadi manakala satu masalah kemudian kok dibahas sampai lama, ini berarti penting. Nah,
Mereka menganggap penting ini karena melihat di lapangan, artinya merasa perlu untuk mengingatkan umat manusia pada umumnya yang suka-suka terlena, begitu. Atau kalau dalam bahasa agamanya itu minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kebanyakan umat manusia itu karena terlena dengan kesenangan, dengan kesibukan, sehingga terlena dengan hal-hal yang itu akhirnya meninggalkan sesuatu yang dianggap pokok, meninggalkan tugas utama, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulama-ulama sufi ini, kalau bahasa Jawanya itu sangat kopen, ya, sangat perhatian dengan masalah-masalah yang kebanyakan umat manusia itu ghafilin atau ghafil, lalai. Ya. Termasuk salah satunya yang disoroti itu adalah tentang istijraj. Orang diuji oleh Allah dengan dibiarkan, kalau dulu disampaikan khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu. Takutlah kamu terhadap kebaikan-kebaikan yang kamu terima. Hati-hati, ya. Takutlah kamu dengan kesuksesan-kesuksesan itu. Nah, kemudian bagi orang yang tidak menyadari, ini dilanjutkan. Min jahlil murid ayyusi al-adabah fatuakhiru al-uqubatu anhu. Dari sebagian kebodohan seseorang, orang yang bodoh itu berarti orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, begitu. Ya, orang bodoh itu orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Kalau dalam bahasa istilahnya Imam Ghazali itu disebut jahil murakkab. Jahil murakkab itu bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Bodoh yang bertumpuk-tumpuk itu nek bahasa Jawa nek geblek. Bodoh itu masih mending, tapi nek geblek itu, ya, ada orang berjalan sudah dikasih tahu, ojo lewat kono ono kirik galak, gitu. Sudah dikasih tahu, ojo lewat kono ono kirik galak. Memang di sini jalannya dekat, kalau di sana muter, ya. Ini orang yang geblek ini jalan, lah dioyak kiri, jerat-jerit. Sing ngandani tadi ngomong bi, oh lah geblek we, ya. Awis dikandani, ono kiri galak kok malah mbok terjang, gitu ya. Dari sebagian tanda kebodohan seseorang, yaitu ayyusi al-adaba, yaitu memperburuk perilaku. Perilakunya buruk karena dia menganggap bahwa siksa itu urusan nanti. Siksa urusan nanti. Dan karena dia itu tidak mendapatkan teguran dari Allah,
tidak mendapatkan teguran dari Allah, lalu dia mengatakan, fayaqulu law kana hadza su'a adabin. Ya, orang yang geblek tadi mengatakan, kalau seumpama perbuatan perilaku saya ini tidak baik, gitu ya. Kalau saya ini tidak baik, laqata'al imdad wa aujabal ab'ad. Kalau saya ini tidak baik, pasti Allah memutus pertolongan kepada saya. Pasti Allah memutus pertolongan kepada saya dan pasti saya akan dijauhkan. Artinya begini, kalau mau dicontohkan ya, ada orang melakukan satu perbuatan praktek yang tidak benar. Apa? Contohnya misalnya, orang yang berprofesi suap menyuap. Ya, gampang ya. Suap menyuap. Dia sudah terbiasa setiap hari, pokoknya lancar. Ya, ora konangan. Bahasanya gitu ya. Dia menganggap kalau perbuatan saya ini buruk, Allah tidak menolong saya. Bukti ini aku selamat toh. Berarti aku ditulung baik Gusti Allah. Begitu. Harus bablas lagi, Mas. Mau jangan mau keblek piye? Nek memang aku ki salah, kalau memang saya ini berbuat ini tidak benar, pasti konangan. Nah, bukti ini ora konangan kok. Berarti aku ditulung baik Gusti Allah. Itu. Kalau memang ini tidak baik, pasti saya dijauhkan oleh Allah dari hal seperti itu. Buktinya, ya, ini job teko terus, begitu. Saya tidak dijauhkan dari hal seperti ini. Nah, ini kan sangat berbahaya. Orang sudah melakukan seperti itu, tapi dugaannya, ya. Kemudian ada lagi orang yang begini, karena profesinya seperti itu. Ya, profesinya seperti itu. Dia malah mengatakan, memang Allah memberikan rizki kepada saya, ya ini. Gitu ya. Jadi, nekat nih ya. Ada WTS ketangkep. Gitu. Terus diwawancarai, loh Mbak, jenengan itu kan masih muda, punya ijazah SMA, kok enggak kerja? Padahal kan lowongan kerja itu banyak yang halal, kok jenengan malah memilih jadi WTS? Jawabannya enak, aku ditakdir ke Gusti Allah jadi WTS. Saya tidak mungkin jadi WTS kalau Allah tidak menakdirkan. Berarti wis durhakane iki wis berlipat-lipat iki. Ya. Nah, kita kembali ke dalam istijraj, ya. Jadi ada orang yang dalam keseharian itu melakukan praktek-praktek yang tidak benar tapi lancar. Ya, lancar. Ada yang tidak berpikir. Pokoknya ya ngene iki lah. Lah iki sing rodok kebablasan itu dia tahu. Tapi karena ini lancar, dia menganggap kalau perbuatan saya ini tidak baik, pasti Allah tidak akan menolong saya. Bukti ini ya lancar terus kok. Jadi ada orang praktek yang tidak baik. Ada orang jualan buah-buahan, jualan sembako, ya, timbangannya dikurangi, ya. Yang dilalah orang sing negor. Praktek ini bertahun-tahun. Jadi nek dodol kuwi dikurangi timbangannya setengah on, 1 on, ya. Sing rodok sadis 2 on. Itu. Dilalah orang ana sing negor.
ora ono sing melehke. Lah ini dia menganggap jadi enjoy. Iki nek memang praktek koyo ngene iki ora apik, mesti Gusti Allah mengingatkan saya. Buktine ora ono sing ngilingke berarti Gusti Allah ridho. Berarti Gusti Allah membantu aku. Kalau misalnya ini tidak baik, maka Allah akan mengalihkan, menjauhkan saya dari begitu. Wong aku wis ndonga, ya. Orang yang seperti ini ya juga ndonga dalam sholat duha. Ya, Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, andai rizki saya itu berada masih di langit, mohon diturunkan. Wa in kana fil ardi, andai rizki saya itu masih di dalam perut bumi, fa akhrijhu, mohon dikeluarkan rezeki itu. Fa in kana ba'idan, kalau rezeki saya itu jauh, mohon didekatkan. Gitu ya. Fa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki saya ini haram, mohon dirubah, bisa mendapatkan rezeki diganti rezeki yang suci. Begitu. Fa in kana mu'siron, kalau rezeki saya ini susah, fayassirhu, maka mudahkanlah. Lah iki aku entuk kabeh. Ya. Rezeki lancar. Iki berarti sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jadi dengan praktek yang seperti itu dia menganggap iki sesuai dengan dongaku. Sesuai dengan doa saya. Kalau misalnya Allah itu tidak ridho dengan apa yang saya lakukan, ya, maka Allah akan merubah. Saya akan digantikan dengan profesi lain. Buktinya masih tetap itu. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ulama-ulama sufi ini membahas secara mendalam. Ya. Berarti keadaan seperti ini kalau tidak dihentikan, maka akan terus berjalan semakin parah, semakin parah. Betul enggak kira-kira seperti itu? Praktek-praktek apa namanya, yang namanya pungli lah, ya, yang namanya suap menyuap lah, ini semakin berkembang dan semakin variatif. Jadi canggih, bahasanya itu canggih. Jadi orang tipu menipu itu sekarang lebih apa namanya, orang lebih kreatif. Ide-ide yang muncul ini. Nah, kalau yang namanya kemaksiatan itu biasa, ya, itu jelek tapi biasa. Tapi kalau ada orang yang sudah menikmati kemaksiatan, ini na'udzubillah min dzalik. Begitu. Nah, salah satu dari tadi disebutkan bagian dari kebodohan seseorang, yaitu ketika dia diistijrot oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru malah bersilat lidah. Ya. Faqad yaqta'u al-madadu anhu min haitsu la yash'aru walau lam yakun al-amna'u al-mazidu wa qad yuqamu maqamal bu'di. Terkadang-kadang Allah itu memberikan siksa kepada hambanya, itu hambanya itu tidak mengerti, tidak menyadari. Jadi ada orang diazab oleh Allah, kadang-kadang tidak menyadari. Jadi azab Allah itu ada dua. Di dunia ini ada dua. Ada azab yang sifatnya itu disebut di sini apa namanya, jaliyah, jelas terlihat. Ya.
Ada yang wa minha khafiyah, yang tidak terlihat. Orang yang diazab yang jelas itu kadang-kadang bisa lebih ringan daripada yang tidak jelas. Jadi orang misalnya ini ya, orang maling, nyolong dompet, terus ketahuan, keprui, wis wonyok kabeh. Ya, kapok ndak kira-kira? Kapok. Tapi ada orang yang diazab oleh Allah yang dia tidak kelihatan seperti orang mencuri terus dikeprui ini orang. Ada orang ini diazab oleh Allah dengan kesibukan, dengan kemakmuran, dengan kesenangan yang dia sesungguhnya tidak sadar dia itu diazab. Diperbudak oleh dunia. Bar subuh tut ya, tangi subuh ora salat. Tangi subuh wadus mangkat kerja. Wis golek duit gedebukan balik tekan rumah jam 10 bengi. Ya. Ini kan siksaan ini. Lho wong urip. Ya wong urip iki gawe apa? Duwe bojo, duwe anak. Mangkat kerja anake ijek turu. Balik kerja anake wis turu. Nyawang tok. Ada enggak kenikmatan orang punya anak iki kan? Masya Allah ya, dipeluk, dicium, diajak jalan-jalan, digandeng, dijak ngobrol. Ini kan nikmat-nikmat surgawi ini. Ini orang ini tidak merasa. Jadi mangkat subuh balik jam 10. Jam 10 ndeloki kamar buka anake wis ngorok. Meh dibuka gak tegel. Ya. Wis turu. Bojone ya wis jam 10 mungguh wis srewok-rewok wis ngantuk, nyawang bojo ya mblenger meneh. Kesel, turu blek. Wis yo entuk apa urip iki? Anek wis entuk duit akeh iki pon yo iso dadi hambar duitmu. Jadi ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyadari. Tidak menyadari. Dodolan. Wah, dodolan ini laris. Mangan mbek ngedoli. Pira iki, Pak? 3.000. Lah, pira iki, Pak? Ki mbek mangan iki. Apa ya krasa enak, Enak rak mangan mbek ngono kuwi. Iki wong duit iki bathi iki. 1.000, 2.000, 3.000 terus bathi. Ning ngolahi mangan iki ora ngerti weruh entek. Gluk celeke meneh ngene. Ya Allah, kulyum setiap hari sampai tuwek ndelek weru-weru hatta zurtumul maqabir. Kamu tidak sadar langsung kamu masuk kubur. Nah nek wis mlebu kubur, ayo meh apa kowe? Ya. Ini orang tidak menyadari. Justru disiksa yang sifatnya khafi ini lebih berbahaya daripada siksa yang jaliyah, yang cetha. Wong nek ya disiksa sing cetha ngono kuwi bisa sadar dia. Astagfirullahaladzim, wah kapok aku saiki. Ya. Ngonek-ngonekke wong dicotosi misalnya gitu ya. Itu genah. Terus kapok. Nek orang-orang seperti tadi itu, ketoke dia, berlimpah-limpah. Ya. Ning tidak ada rasa kenikmatan dalam hidup, tidak ada rasa kepuasan. Untuk duit itu ora puas. Karena selalu dunia itu kan seperti kayak orang minum air laut. Ya. Air laut itu semakin diminum semakin haus. Diombe glek-glek-glek-glek, wetenge kembung wis wareg. Tapi tenggorokannya kering. Diombe meneh glek-glek sampai jembling gitu, ijek haus. Dunia itu seperti itu. Mereka-mereka yang disibukkan dengan kehidupan itu, ya,
Awong nek wis biasa bathi iki untuk bathi biasa. Istilahnya itu orang makan yang nikmat itu kan ketika kita lapar, ya. Ane nafsu makan ora ono, ora ngeleh, mangan ya ora enak. Begitu. Nah, inilah nasihat-nasihat dari ulama-ulama sufi yang kalau kita tidak memperhatikan, semakin lama semakin parah ini manusia ini. Perilakunya semakin buruk, tata keramanya semakin buruk. Ya, tidak hanya kepada manusia, dengan Allah pun sudah seperti itu. Sudah mengatakan Allah ridho, ini berarti. Padahal jelas itu maksiat. Dia tahu ini maksiat. Ada orang yang dia itu bahasanya Masya Allah, nyumbangi, sedekahnya ini luar biasa. Tapi di sisi lain, praktek kerjanya dia itu kotor, tor. Begitu. Ketika ada yang mengingatkan, apa kata dia? Sumben, aku gondelan sarunge kiai. Enak rak. Aku sumben gondelan karo para habaib. Lah habaib yang dikasih duit, yang dibantu itu orang ngerti wong iki prakteke tor iki. Ya. Jari munine ngono, sumben aku nek ning ngene padang masar gondelan sarunge kiai, sarunge habaib. Jadi dia prakteknya kotor, dia coba-coba membersihkan kotoran itu dengan sedekah. Oh, nek bangun mau nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang janda-janda, top wis. Tidak main-main, ya. Orang main-main nyumbang. Begitu. Kiai judang. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mau, ya, karena saya tahu, moh orang nyedak aku. Wis liyane ben sak karepe. Ya, alhamdulillah ora dicedhakke karo bangsa ngono-ngono kuwi. Nah, jadi itu salah satu contoh, ya. Dia tahu prakteknya ini sudah haram. Prakteknya sudah enggak benar ini. Tapi dia mensiasati. Itu. Ki dosane 200 juta, nek bangun masjid itu 300 juta, berarti badi 1 juta. Jadi disiasati seperti itu. Duit kotor gawe nyumbang masjid, pikirnya seperti itu, ya. Nah, dikira Allah itu bisa dikelabui seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Orang itu mesti hati-hati, ya. Tolak ukurnya adalah kita harus patuh dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita harus patuh dengan apa yang dilarang oleh Allah. Ini kita pegang. Mau pendapat begini, mau pendapat begitu, nek jari wong saiki, zaman saiki nek jujur ajur, rek ora urusan. Sing penting Gusti Allah memerintahkan jujur, ya titik jujur. Zaman saiki iki ya wis piye meneh nek ora model menggak gak iso, rek ora urusan. Ya. Saya tetap harus konsisten dengan kejujuran. Karena ini perintah Allah, begitu. Jadi kalau kita ini mengalami sesuatu hal yang tadi saya katakan praktek tidak benar tapi kok lolos terus, hati-hati, ya. Jangan terus malah menikmati, alhamdulillah, malsu rak konangan, alhamdulillah. Jangan seperti itu. Anda masuk jebakan bukan Batman, ya. Itu, ya. Saya kira itu, ya. Mungkin ada yang bertanya, waktunya 10 menit. Ayo. Ada enggak? Hah? Mau bertanya? Oh ya. Ya. Ini yang ditanyakan, kalau ada orang yang diazab oleh Allah di dunia, apakah dia tidak diazab di akhirat? Tidak.
Ya, kecuali kalau dia menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi kalau ada orang misalnya mencuri terus diputusi potong tangan, itu berarti sudah dosanya hilang. Ya, apabila dia bertaubat, begitu. Jadi kalau dia disiksa, diadab di dunia, misalnya orang mencuri terus dimasa mati, gitu toh? Apa dia di akhirat nggak disiksa? Disiksa dia, karena dia belum bertobat, karena dia belum memasuki peradilan hukum sesuai dengan hukum Islam. Jadi kalau orang sudah dihukumi secara Islam, ada orang zina, kemudian dirajam sampai mati misalnya, kalau dia mati, maka dia sudah selesai, dosanya diampuni oleh Allah. Karena mengikuti ya peradilan secara Islam itu adalah bentuk dari ketaatan, begitu. Nah, sahabat-sahabat dulu itu kalau melakukan kesalahan lapor kepada Nabi. Jadi bukan disembunyi-sembunyikan, walaupun Nabi mula-mula tidak tahu. Ya, ada orang lapor pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini terlanjur berhubungan badan dengan istri saya di bulan Ramadan. Dan ini rasa ngaku kan Nabi tidak ngerti kan gitu. Tapi karena mereka takut kalau tidak dihukumi secara Islam, maka dia akan menanggung di akhirat, begitu. Nah, maka Nabi menjawab, oh hukumannya menurut Islam, gitu ya. Kamu harus memerdekakan budak. Wah lah saya nggak punya budak, gitu. Ya kalau begitu kamu berpuasa 40 hari berturut-turut tidak boleh putus. Wah saya ini punya ya. Saya ini punya penyakit ini nggak bisa puasa. Ya sudah kalau kamu nggak bisa, kamu sedekah dengan orang fakir miskin, kamu sedekah, gitu. Oh ya, tapi saya nggak punya uang, gitu. Enak. Kebetulan Nabi bawa uang itu, kayak gitu itunya. Ini, kamu pulang ke kampungmu, cari orang-orang kampung yang paling miskin, kasihkan ini. Gitu. Oh ya, baik. Tapi yang paling miskin di kampung saya itu saya. Itu tuh. Ya wis pek nggo kowe bae gitu. Sedekah nggo awakmu dhewe. Beres. Ini sesuai dengan ketentuan itikat untuk ya diadili itu ada. Tapi kalau ada orang mencuri terus tabrak mobil duar delalah misalnya gitu ya. Ya belum selesai dia. Atau kalau dia berhubungan dengan seseorang, dia minta maaf, dimaafi, selesai. Itu ya. Ayo, Asih ada lagi yang mau bertanya? Lima menit waktunya. Sambil nunggu buka. Ada enggak? Ora ono ya. Ngeleh kabeh gitu. Kalau dibuat tanya jawab itu kan tidak kerasa, tidak terasa buru-buru adzan maghrib ya. Jadi kan pendelang-pendelang ngantok ini malah suwi maghrib mundur iki malah kuwi. Oh iki tak kok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang muslimat dan muslimin di bulan puasa ini menyepelekan orang lain. Ya. Yang namanya menyepelekan itu tidak harus nunggu bulan puasa. Di luar bulan puasa maupun apalagi di bulan puasa ini. Menyepelekan itu juga tidak boleh. Ya. Artinya menyepelekan itu berarti dia menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Itu bisa dikategorikan
sombong, gitu ya. Tapi bisa jadi begini, ada orang yang bukan ahlinya, dia ngomong, ya. Terus kita orang gubris, alah, kowe iki misalnya gini, orang dokter kok ngomong penyakit, ya. Saya sakit, ketemu orang, bukan dokter, ngobrol. Kenapa kok panas? Awakku greges gini. Oh, berarti iki jerumu iki jantungmu rodok bocor sithik, ya, paru-parumu iki rodok ireng ki ngene, sprek ora urusan, ya. Tak sepelekan. Karena dia bukan ahli yang ngomong. Begitu, ya. Ora bocah ora ngerti agama blas, baca Quran ra iso dalil-dalil. Kuwi nggone Quran kuwi. Misale ngono. Lah opo bacane ora pokoke artine ngene lah ngono. Ya enggak apa-apa kita ora urusan lah. Tapi kalau ada orang menyepelekan itu karena mungkin orangnya itu miskin, orangnya tidak mampu, orang tidak mengerti, alah iki bahasane kowe iki kroco lah ya, itu bangsa Korea ora diurusi. Lah itu juga tidak boleh ya. Karena bisa jadi dia itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan rahmat bagi kalian kalau kalian menghargai seperti itu ya. Jadi yang kedua, di bulan puasa omongannya kotor, ya itu tadi nggak boleh, ganjaran entek ya. Puasa isine misuh-misuh ya. Jadi nggak boleh. Jadi Nabi mengatakan itu dalam hadisnya, malam yada qaula zur ya. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan kotor ya gitu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan kotor, wal amila bihi falaisa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak akan menuruti hajatnya. Hajatnya itu maksudnya orang puasa itu kan mencari pahala. Allah tidak menuruti. Meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minum, walaupun dia sudah lapar, walaupun dia wis lemes-lemes, tapi kalau dia tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan kotor, Allah tidak akan memberikan pahala. Berarti orang itu yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Ya itulah orang yang berpuasa tapi masih bohong, masih dusta, masih ghibah, ya, masih adu domba, masih ngerasani. Itu iman-iman puasanya karena dia tidak mendapatkan pahala dari puasa itu. Jadi puasanya pahalanya rusak. Itu ya. Sudah cukup atau masih ada yang tanya lagi? Masih, nggih, monggo. Waalaikumsalam. Apa? Itikaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anjuran untuk iktikaf, ya. Anjuran untuk iktikaf itu kan di dalam Al-Quran dikatakan apabila sudah kamu bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih, ya, maka itu berarti sudah mulai dilarang untuk makan minum. Ya. Kemudian
dianjurkan pula, maka di malam itu wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan engkau ini iktikaf di dalam masjid. Jadi pengertiannya itu bukan harus ke masjid untuk iktikaf. Ya. Artinya iktikaf ke masjid itu adalah upaya untuk beribadah. Ya. Jadi pertanyaan ini kan tadi, kalau ada orang yang masjidnya jauh, dan namanya iktikaf itu piye? Ya. Ada orang yang di kelurahannya itu jaraknya masjid itu 5 kilo misalnya, atau 1 kilo, meh melaku bengi-bengi, gitu ya. Jadi maksudnya tidak seperti itu. Iktikaf itu kan upaya orang masuk di masjid, karena orang kalau masuk di masjid itu kan tidak berbicara yang ngalor ngidul, tidak boleh membicarakan perdagangan, hanya untuk berzikir, untuk tafakur, begitu. Nah itulah yang menjadi pesannya, bukan iktikafnya. Kalau iktikaf itu misalnya orang mlebu di masjid terus rak ngopo-ngopo, mlebu di masjid nyekel HP ndelok game, ya. Apa itu iktikaf? Ya enggak ada artinya. Jadi yang dimaksud itu iktikaf itu kamu duduk di masjid, tafakur, zikir, baca sholawat, ya, atau baca Quran. Nah kalau tidak ada masjid, maka lakukan di rumah. Jadi ketika malam-malam itu, ya, dan tidak harus menunggu malam 10 hari yang terakhir. Ya, tidak harus menunggu malam 10 hari yang terakhir. Jadi mulai malam pertama kita melihat orang-orang tadarusan, itu bagian dari upaya adalah untuk memperbaiki diri. Kalau dalam Islam itu difokuskan yaitu dengan iktikaf. Ya. Terus tadi pertanyaannya, ada ibu-ibu yang bapaknya tidak sholat, ibu-ibunya malah pergi ke masjid padahal jaraknya jauh. Ya. Kalau itu sekiranya aman-aman saja, tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Kalau ada orang mengatakan, loh Nabi kan mengatakan perempuan itu sholatnya di rumah, ya. Kalau laki-laki di masjid, itu kondisi, ya, kondisi. Orang Arab zaman dulu, kalau ada perempuan keluar malam, itu dugaannya, ya, betul enggak? Kalau dulu loh ya. Kalau sekarang kan enggak masalah. Pada orang malah salut, itu. Nah zaman Nabi itu, kalau ada perempuan kok keluar malam, itu mesti gitu ya, nggak bagus. Maka Nabi menganjurkan sholat di rumah. Itu. Yang kedua, perempuan yang keluar itu rawan, ya, kena begal, mau diperkosa, sak macemnya. Nah sekarang kondisinya beda, ya, aman. Orang kauman masuk ke masjid sini aman, nggak masalah, boleh aja. Misalnya, oh kamu jangan di masjid, kamu di rumah aja. Loh saya kalau di masjid itu hati saya nikmat, seneng, monggo begitu. Jangan terus di ojo kowe ning omah wae, jare Kanjeng Nabi kowe ning omah terus. Aku ning omah iki sumpek, putuku ki akeh. Geger terus aku ora enak piye. Ora kudu ning omah. Loh, agama tidak seperti itu. Fadhol, monggo mlebu ning masjid. Aku ki nek ning masjid ya Allah senenge ra karuan. Atiku mak nyes. Pokoke mlebu ning masjid kauman. Begitu ya. Saya kira itu nggih. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Habib Ja'far Al-Musawah atas nasihat yang beliau sampaikan. Mari sebelum sambil menunggu waktu berbuka kita berzikir, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita diterima dan kita masih dikuatkan untuk menjalankan akhir Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Mohon untuk senantiasa menjaga kebersihan tempat ini dan mohon nanti untuk sampah bisa dibuang di tempat sampah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.